Saya hormati ini Ketua KNPI Muslim, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Muhammad, dan adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama hadir di sini dalam rangka kita diskusi dan memberikan pencerahan serta memberikan sesuatu yang bermakna untuk Belitung. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekarama dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga malam hari ini kita bisa hadir di sini di Geraha Pemuda yang saya lihat cukup lumayan bagus lah, caranya representatifnya untuk kita lakukan pertemuan, dan mungkin beberapa hal yang mungkin harus dibenahi juga karena ini menjadi konsen kita ke depan. Sebelum langkah jauh di Taruna, karena dua organisasi ini tempat saya belajar, tempat saya mengabdi dan memberikan kontribusi lah untuk Belitung. Kalau nama panggilan Edu, kalau nama aslinya agak Jawa sedikit, jadi ada to di belakangnya, jadi Gustianto. Padahal kalau bicara lahir di Kampung Amal, Jalan Madura. Kalau yang namanya di Jalan Madura pasti identik dengan marganya M, marga Madura. Tapi kalau bicara silsilah, melihat tarik ke atas, masih ada Jawa Tengahnya, masih ada Jawa Timurnya. Jadi kalau kita orang Belitung nyari mana yang benar-benar asli orang Belitung itu agak susah. Rata-rata semuanya kita pedagang. Dan kita bangga kita lahir di Pulau Belitung. Kalau keluarga, lengkap keluarga yang tercatat di data PSI ya. Jadi duanya udah kuliah. Yang pertama cowok masih kuliah di Bandung, sudah kemudian tanggal 6 Desember ini sidang skripsi. Tapi masih panjang perjalanannya, masih 2 tahun lagi harus koas. Kemudian yang kedua cewek baru semester 3 di Bandung juga, dan yang terakhir di Mondok kelas 3 SMP 2. Kalau pengalaman organisasi, cerita flashback saya masih SMA, sebenarnya saya cukup alergi dengan organisasi. Boleh dicek ketika saya SMA, tidak ada satupun organisasi yang saya ikuti. Ibarat kalau bahasa sekarang ini minder ya. Karena waktu, kalau sekarang kan udah campur baur ya, ketika satu sekolah itu campur baur, jadi yang tidak ada perbedaan terlalu menonjol kasta ya. Kalau zaman saya masih terlihat game itu atau kelompok-kelompok itu mana anak pejabat, pemelarat atau pemelarat. Nah, jadi kita yang orang pinggir ini merasa tersisih lagi. Belajar organisasi itu ketika kuliah di Bandung. Jadi di asrama mahasiswa Belitung Gunung Tajam di Bandung. Itulah baru belajar organisasi, baru belajar ibaratnya berbicara di hadapan orang ramai. Kalau kuliah sebenarnya tidak ada niat nak kuliah pada waktu itu. Jadi tahun 94 lulus SMA, cuma pesan almarhum ibu bahwa kau harus keluar dari kampung. Karena kalau kau tidak keluar dari kampung, rumahnya akan mati berdiri. Nah, tidak tahu itu pesan tak. Jadi pergilah ibarat jejak ngerantau ke Jakarta, tinggallah di rumah saudara kan. Sempat ikutlah tetangga itu kerja di kapal ke Jakarta, Bangka Belitung, Jakarta selama 3 bulan. Nah, ingat pada waktu akhir Desember Cecak main ke Bandung, ketemulah dengan kawan. Ditanya kuliah di mana? Hati kecil nangis sih, karena kawan-kawan pada kuliah semua, kita lupa. Nah,
ketemulah dengan kawan. Sekarang ibu itu dinasnya di puskesmas Perawas, kalau selalu udah pindah ke Dinkes sekarang. Nah, dia lah menasihati, cobalah kuliah sambil menunggu, karena bulan Desember baru bulan Juni yang baru ini kan, Juni Agustus kan. Nah, ikutlah coba bimbel kan selama 3 bulan. Nah, dari bimbel itulah kita sebenarnya dapat hikmahnya bahwa orang Belitung itu pintar, orang Belitung itu mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang di luar. Cuman kita kalah setara nih. Kalau kita di kelas 3 SMA itu fokusnya zaman itu hanya ujian TANAS. Nah, kalau di luar itu sudah mereka di kelas 2 tidak bicara lagi yang TANAS, mereka udah bicara PTN. Kalau zaman dulu kan PTN, dia masuk dua tinggi negeri ya. Nah, kelas 2 itu mereka sudah bimbel. Kita ini kan susahnya masuk gitu. Apalagi ke kampus-kampus negeri di luar. Nah, itulah beli barang-barang di sana, di sini ada adik suruh adik dijalankan, dan alhamdulillah uang itu berputar dapat untuk bertahan hidup. Kemudian setiap tahun kan di Bandung itu ataupun di Jogja itu namanya balik berandul. Kalau orang Amerika hanya sebatas biasa balik, tapi itu mau bisnis. 2 tahun saya ke rumah itu gitu. Zaman itu kan tiket, tiket online itu masih manual. Nah, 2 bulan sebelum bulan puasa itu bapak itu sudah ke Tanjung Priok. Zaman itu kapal laut itu kan di Tanjung Priok di luar tiket. Nah, disitulah bapak kenal yang namanya Tongci, kemudian ada Bang Yadi, itu orang itu yang megang di Tanjung Priok. Jadi kalau ada sekarang kenal dengan Tongci, itu pernah megang di Tanjung Priok, tapi khusus terminal penumpang PNI. Ibaratnya centeng di sana. Kalau ada dunia sekarang hari itu pernah megang terminal Tanjung Priok. Nah, itu dari tiket kita dapat. Kemudian sewa bus orang kita dapat uang. Alhamdulillah kita dapat balik. Orang menggaranya kawan-kawan kita balik ke Belitung habiskan duit. Kalau saya pulang dengan senyum dapat duit. Nah, itulah perjalanan sampai selesai kuliah. Kemudian nasib memang harus kembali ke Belitung nih. Tahun 2000 selesai, dapat panggilan ke Kalimantan Selatan di salah satu perusahaan tambang batu bara. Dan saya masih ingat PT Grace Tubal Utama. Telepon lagi rumah, nak pamitan. Kau nanti dimatiin, penghubungnya dimatiin pula apa itu? Pada waktu itu kan masih kerusuhan Sampit tahun 2000. Nah, lokasi PT ini tak ada dari Sampit. Kenapa gitu? Kau dah nyadar kalau kita bawa penduri. Yang itu kan perang suku kan. Yang itu ibaratnya dengan penciumannya kan orang Dayak. Tahu ini tidak jadi berangkat. Baliklah ke Belitung. Pas balik ke Belitung itu pertama kali penerimaan PNS yang pagi kita ikut, malamnya sudah diumumkan. Nah, alhamdulillah ditempatkan di Dinas Pertambangan sesuai dengan jurusannya dari pertambangan. Masuk Dinas Pertambangan, zaman itu mungkin ada sekalian dan kawan-kawan sekalian, birokrasi kita masih dikuasai oleh Sriwijaya. Jadi Dinas Pertambangan itu mereka bingung di tempat ini bidang mana. Karena masing-masing tidak mau. Karena itu orang Belitung yang itu. Tapi setelah kita masuk, ya lebih baik orang mereka daripada orang-orang kita. Mereka ibaratnya mendidik kita. Kalau yang lain, mohon maaf tidak suka. Saya pernah mau di bidang keselamatan nasib. Berkas itu sudah di mejanya Pak Nama Sani, Pak Sekdanya saya ingat Pak Mulyani. Ngadap lah saya dapat informasi. Pertama saya ngadap ke kepegawaian, zaman itu masih bagian bukan PKPSDM.
sudah Betul Hadi. mereka itu tidak tahu. Sudah, ada berapa kemudian? Nah, ada beliau Pak Sekda pertama kali tanya beliau, kau lagi kebun ini Selat Nasi. Ini berkah sudah ada. Karena itu dimainkan di bawah bahwa seolah saya yang tak pindah Selat Nasi. Zaman itu kan mau kita dipindah ke Selat Nasi kan karena dibuang kan? Orang-orang yang bermasalah dibuang ke Selat Nasi. Kalau sekarang banyak orang-orang yang bermasalah dibuang ke Sebangkok, ke kantor asing kan? Sampailah di 2016 di Dinas Pertanian dipindahkan ke Dispora sebagai sekretaris. Jadi saya ditempatkan ke Dispora yang kembali lagi ke rumah. Kemudian 2019 ke DLH. Di DLH 2022 pindah ke Dinas PUPR. Dan alhamdulillah saya dipindahkan ke Dispora, saya syukur. Orang berpikiran di otak kawan-kawan itu di luar PU itu dapur, PU itu duit gitu. Tapi mereka tidak merasakan gimana di dalam. Kalau teknis saya bilang saya mampu, saya pernah di asesmen di Bandung baru. Terakhir saya bilang saya mau pindah. Kenapa mau pindah? Di PU itu setengah badan saya sudah masuk ke penjara. Karena kita salah sedikit, anak buah salah sedikit, kita masuk. Nah yang non teknisnya kalau di PU kita tidak sanggup, kalau nggak sedang-sedang mentalnya ibaratnya, jangan. Saya sudah tawari kepala-kepala gede yang lain, yuk kita tukar. Nggak ada yang mau. Karena saya pengen juga ngopi, pikiran tenang, santai, tidak terbebani. 1 bulan ini saya lihat HP saya alhamdulillah tidak banyak request. Kalau biasanya lihat HP telepon masuk atau WA masuk dari Bangka, misalnya dari Polda, dari Kejaksaan, bukan apa kita. Saya beban saya itu hilang semua. Jadi Dispora tantangan yang disampaikan Pak Bupati adalah untuk pemberdayaan kepemudaan. Kemudian dunia olahraga yang ke arah pariwisata, sport tourism. Dan saya memang sebelum Pak Bupati dilantik juga saya sudah tahu saya bakal dipindahkan ke Dispora karena banyak kawan-kawan termasuk yang mesti juga berinformasi. Saya sebenarnya diam aja karena orang berpikir kan saya dibuang, tapi dalam hati saya alhamdulillah saya bisa pindah. Zaman Pak Sanem itu saya 3 kali ada pindah. Saya sudah angkat ibaratnya bendera putih. Kata beliau terakhir yang ketiga saya angkat, kalau pindah, tapi cari pengganti di siapa. Tidak ada yang mau. Nah ini bertahan. Yang dapat kabar dan pindah di situ, alhamdulillah belum gitu. Karena bebannya juga bisa melihat emak-emak senang. Nah, kemudian bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Karena saya sudah lama nggak main ke sini. Kalau dulu Karang Taruna masih ada Pak Kumis, saya pikir malam di Karang Taruna. Karena dia buka warung situ, ada orang banyak latihan badminton. Kemudian di gedung KMPI, karena saya pernah jadi ketua KMPI. Kemudian jadi ketua Ormas Pemuda Pancasila. Nah, jadi saya sudah tahu ya punya kepemudaan itu dan apa yang menjadi hambatan kendala Musni, kemudian Agus paham ya. Terutama Karang Taruna cuma dianggarkan tidak sampai 50 juta setahun untuk kegiatan bakti Karang Taruna. Gimana ibarat dunia kepemudaan itu nak maju gitu. Sedangkan perhatian pemerintah seperti itu. Nyaman Bung Husni nyaman ibaratnya dan ibarat ibaratnya untuk operasional untuk beberapa kegiatan lancar. Nyaman saya ketua KMPI mana ada. Jadi berorganisasi itu saya selalu tanamkan
Jangan kita lihat sekarang, nanti 5 tahun 10 tahun ke depan Anda akan merasakan manfaat berorganisasi. Dan itu saya rasakan. Saya jadi ketua KNP sampai saya selesai, mau nggak ketua Panza terlalu. Karena dari anggaran dari pemerintah zaman itu tidak ada dana hibah. Jadi harus dari itu. Tapi bukan materi yang kita itu. Seperti sekarang kita rasakan ketika saya digempur habis-habisan, ini orang-orang menganggap saya berseberangan politik dengan Pak Bupati. Ya, rekan KNPI yang sudah. Kalau sudah ada yang niatnya nak nyari duit organisasi, hancur organisasi. Tapi apa yang bisa kita berbuat untuk organisasi? Tidak gampang istilah kawan-kawan dari Pembalong, dari Badau, datang malam-malam ke sini. Yakinlah suatu saat nanti manfaat itu akan didapat. Sekarang ini belum, tapi ke depan. Dan memang kita butuh regenerasi. Ya. Regenerasi saya mungkin Pak Budi, wakil ketua DPR, anggota DPR, dulu pernah jadi wakil ketua DPR. Saya ketua Pak Budi itu saya. Nah, kami komitmen mau menjadikan beliau, jadi beliau. Nah, terlepas secara personal dia tidak komitmen dengan undang-undang kepemudaan, ketua yang perlu topan. Saya sudah tawarkan siapa pemuda yang nak jadi kontraktor, kita bantu. Jangan banyak yang tua, banyak pemain lama kontraktor. Kemudian di dunia yang lain kan tidak terlepas dari koneksi kan. Koneksi dalam berarti bukan koneksi kita harus melakukan ini, tidak, tapi jaringan yang ada. Kemarin saya ketemu dengan Pak Daniel Saraton. Saya memang udah lama tidak ketemu dengan beliau, tapi pas ketemu dengan beliau saya sangat bersyukur karena PR saya dibebankan oleh Pak Bupati untuk support turisme, ketemu dengan orang itu. Karena Pak Daniel Saraton punya jaringan luas di kementerian di Jakarta. Nah, gitulah adik-adik sekalian gitu. Mumpung bisa kenal dengan Pak Ketua KNPI atau Ketua Garuna, kawan dia yang punya koneksi itu yang harus kita bangun komunikasi. Apalagi sekarang zaman serba digital. Karena desa sudah menganggarkan. Lampung. Nah, apa potensi yang bisa dikembangkan di desa? Misalnya sektor wisatanya atau sektor pertanian perkebunan. Tapi kalau kita tidak punya jaringan, butuh gitu, butuh di anggaran. Tapi kalau kita kenal misalnya kami enak, kalau tidak kenal dengan kepala dinas pertanian, tidak ada. Sekitar 4 bulan yang lalu saya ketemu dengan orang Belitung, Amoy Mualaf, Nyonya Mualaf, soalnya Nyonya kalau sudah punya anak. Kalau masih daya kan Amoy ya. Beliau sebenarnya memberi tantangan ke kita, cari lahan, beliau siap investasi nanam yang sifatnya cepat, 3 bulan lah produksi, 3 bulan produksi. Karena ketika kami tawarkan sawit, beliau tidak mau. Bukan tidak mengiurkan, tapi lama gitu. Dan itu hanya kepentingan personal pribadi kami. Tapi kalau sifatnya 3 bulan panen kayak jagung, sayur-sayuran, dan mereka punya jalur